Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Pada akhir November, gunung dan sungai runtuh di barat laut dunia fana, dan angin dingin bertiup. Energi spiritual keruh masih mengalir deras melalui celah-celah urat bumi, bertabrakan dengan air sungai Luo yang pecah, memicu gelombang pasang yang dahsyat. Citra menara lukisan ilahi telah lama hancur, dan Lu Jiajia, Ximing, dan Xiao Li langsung terserap ke dalam gagak emas dan pergi bersama. Bai Zhang menggigit rantainya, berjuang untuk melompat dari citra gunung dan sungai alam rusak. Ia terhuyung keluar, bulunya merinding karena marah. Ning Changjiu berdiri bersama Ye Changmong. Yuan Jun melepaskan wujud mistisnya, tetapi wujud itu dengan cepat terkikis oleh kekuatan gelap pedang suci. Sebagai proyeksi, ia tak berdaya menghentikannya. Ning Changjiu menggenggam jimat pedang kuno yang penuh luka dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menjaga paviliun pedang. Wenzu mengangguk pelan. Tangan kirinya terangkat tinggi, menyerap kekuatan pangeran kegelapan. Darah merah tua mengalir di sekujur tubuh mudanya, pemandangan yang mengejutkan. Liu Junzuo berlutut di sungai Luo, pakaiannya basah kuyup. Air mata mengalir di wajahnya saat ia menatap sosok sekeras besi di kehampaan. Ia juga memiliki firasat bahwa gurunya akan segera mati, tetapi penghalang kekuatan pangeran kegelapan menghalangi segalanya, membuat mereka tak berdaya. Wenzu juga menatap Liu Junzuo dan berkata, dunia masa depan akan menjadi milikmu. Sebagai gurumu, aku akan berusaha keras untuk menjamin kebebasanmu. Setelah mengatakan ini, Wenzu memejamkan mata. Yuan Jun mendesah, kau bersembunyi dengan sangat baik. Wenzu berkata, untuk menghadapi orang-orang luar biasa, kita harus menggunakan cara yang luar biasa. Yuan Jun berkata, apakah kau berharap menggunakan kekuatan pangeran kegelapan untuk menghancurkannya? Kau, Yi, dan Henge, kalian semua adalah orang-orang bodoh yang luar biasa, tetapi betapapun indahnya mimpi orang bodoh, itu tetaplah mimpi. Wenzu berkata, lebih baik daripada menunggu matahari gelap datang sepertimu, menggiring harimau untuk melahap serigala, dan akhirnya jatuh ke dalam kematianmu sendiri. Sambil berbicara, Wenzu mengangkat lengan baju kanannya yang kosong dan menunjuk Yuan Jun. Proyeksi Yuan Jun hancur dan perlahan menghilang. Jika kau berhasil, kuharap kau baik-baik saja. Yuan Jun tidak menyimpan dendam atau rasa sakit. Ia menatap Wenzu, mengucapkan kata demi kata, jika kau tidak berhasil, aku akan menunggumu di neraka. Proyeksi Yuan Jun lenyap. Dari tempat yang lebih tinggi, kuda perang emas dan perunggu tiba. Retakan pada topeng emas Tianji telah sembuh, tetapi dewa perang hantu kuno ini menatap dari jauh ke arah Wenzu, yang menghunus pedang yang menembus langit, tak berani mendekat. Wenzu bahkan tidak meliriknya. Selain hantu-hantu di atas alam ilahi, tak satu pun iblis di bawah langit luas yang relevan dengannya. Setelah menerima suntikan kekuatan yang sangat besar, pangeran kegelapan di atas alam ilahi tampaknya menyadari ada sesuatu yang salah. Pilar cahaya yang menembus langit perlahan menyusut dan meredup. Namun, itu tak lagi berarti. Wenzu perlahan membuka matanya, merasakan kekuatan yang ia dambakan. Dalam tatapan pedangnya, pegunungan yang luas menjadi luar biasa lembut, seolah meleleh oleh tatapannya, dan lautan yang luas menjadi luar biasa tipis, seolah dimurnikan oleh napasnya. Ia merasakan kekuatan sejati sang dewa. Ia adalah pedang berbentuk manusia yang mampu memahat gunung dan sungai. 500 tahun berkelebat di benaknya, seolah terbangun dari mimpi. Wenzu mengulurkan tangan ke kehampaan di bawah. Bumi bergetar, seolah ada sesuatu yang mencoba menerobos jurang gelap, hanya untuk dicabutnya. Di depan, lebih banyak makhluk melayang. Meskipun matanya kabur oleh air mata, Liu Junzuo langsung mengenali mereka, para penguburan naga sejati. Ternyata mereka tidak mencoba merasuki tubuh orang lain, mereka telah mengikutinya untuk menguburkan naga sejati. Pada saat ini, Wenzu secara pribadi menggali makam Zulong. Mayat Raja Naga, yang dicabut paksa dari tubuhnya oleh kekuatan Pangeran Kegelapan, melayang kembali ke angkasa. 14 pengurus jenazah, mengenakan jubah kuno dan memegang tongkat giok, mengelilinginya, melepaskan teknik boneka mereka untuk mengunci mayat Zulong di tempatnya, menggantungnya di udara. Wenzu menatap ke kejauhan. Murid-murid paviliun pedang yang tersisa juga tiba. Setelah Liu Junzuo, Zhou Zhenyu adalah yang pertama tiba. Ia menatap tanah yang hancur, pada pemuda tanpa lengan yang melayang di angkasa. Ia merasakan kehadiran gurunya, tetapi tidak dapat membayangkan apa yang telah terjadi. Ia ingin bertanya, tetapi Wenzu tidak punya waktu untuk penjelasan lebih lanjut. Aku telah memerintahkan kalian untuk menempa tubuh kalian dan menunggu inisiasi Dao Surgawi. Apakah kalian semua siap? Tanya Wenzu. Zhou Zhenyu merasakan tekanan samar yang membubung di atasnya, sebuah rasa misi yang samar. Ia tidak yakin apakah ia memiliki keberanian atau kekuatan untuk menerimanya. Saat Zhou Zhenyu ragu-ragu, Liu Junzuo, yang berlutut di sungai Luo, perlahan bangkit.
Berdiri di atas air yang bergelora, ia berteriak serak, "Murid, aku siap." Oke, Ke Wenzu mengangguk. Dengan lambaian lengan bajunya, ia melepaskan kultivasi hidupnya, mendistribusikannya sepenuhnya kepada semua muridnya. Inilah janji terakhirnya kepada mereka. Ia tidak lagi membutuhkan kultivasi apapun. Kekuatan Pangeran Kegelapan adalah alam tertinggi, tetapi juga racun terhebat. Ia dilahirkan olehnya, dan akan mati karenanya. Yang hidup menderita, yang mati bersukacita. Setelah 500 tahun penderitaan dan siksaan, aku akan dibebaskan. Kau, lindungilah dunia manusia. Titik titik titik. Kewenzu menghela napas lega, tiba-tiba merasakan kelegaan yang mendalam. Kekuatan Pangeran Kegelapan mengalir deras di sekujur tubuhnya, meletus dengan kekuatan yang mencengangkan. Ia melayang ke udara, membawa mayat naga lilin, seluas sungai yang luas, menuju surga. Ia menuju dunia tengah. Bertahun-tahun yang lalu, ia meninggalkan sebuah ramalan di kota 81, ketika 4 simbol mendatangkan bencana, sembahlah naga emas dan kau akan diselamatkan. Kini, waktunya telah tiba untuk menggenapi ramalan itu. Kewenzu menghunus pedangnya di udara, bintang-bintang seakan berada dalam genggamannya. Namun ia belum mampu mencapai lautan bintang itu. 500 tahun yang lalu, ketika kesadarannya terpotong, penyesalan terbesarnya adalah tidak dapat bertemu kembali dengan gurunya. Ia hampir tak dapat mengingat wajah Sang Santo. Di lautan kesadarannya, ia hanya melihat sosok kesepian berdiri di puncak sebuah gunung. Ia akhirnya mengerti bagaimana rasanya kesepian. Bertahun-tahun yang lalu, Sang Santo telah mendirikan 2 monumen. Satu prasasti berbicara tentang nasib umat manusia, yang lainnya tentang nasib mereka. Prasasti itu bertuliskan, mereka yang datang adalah tamu, dan mereka yang membawa pedang akan mati. Kemudian, kata-kata ini terukir di dinding kota Segudang Monster. Dulu di kota Segudang Monster, Raja Iblis pernah berkata bahwa aturan, mereka yang menyandang pedang akan mati, sebenarnya ditujukan untuk paviliun pedang. Kini, Kewenzu akhirnya ingat, aturan itu ditujukan untuknya. Mereka yang telah mendaki puncak Kunlun semuanya adalah pembawa pedang, dan kebanyakan dari mereka telah lenyap begitu saja. Kini, akhirnya, tiba gilirannya. Kewenzu meneteskan air mata, namun ia belum pernah sebahagia ini. Ia bagaikan pemuda yang baru memasuki dunia persilatan, penuh kesombongan dan semangat juang bak anak muda, mengerahkan seluruh kekuatan sucinya. Kemanapun ia melangkah, kehampaan itu runtuh menjadi kilatan cahaya hitam yang tak kunjung sembuh. Ia menuju kota 81. Malam itu juga, Jiuling Yuansheng dan Bai Ze, yang telah lama bersiap, memutuskan untuk bertindak, mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkan orang suci itu. Monyet kecil itu memandangi kota megah di hadapannya, membayangkan orang-orang yang tertidur di dalamnya, tak menyadari bencana yang akan datang, dan tak kuasa menahan tangis. Ia berharap ia hanyalah monyet biasa, yang berjuang untuk bertahan hidup, mencari nafkah, bukan penipu yang hendak menghancurkan kebahagiaan rakyat. Penipu macam apa iblis yang menghancurkan kebahagiaan rakyat? Orang seperti itu tak lebih dari penjahat. Monyet kecil itu menggertakkan gigi dan bahkan mempertimbangkan untuk bunuh diri. Namun, bayangan para monster yang terperangkap di kota Segudang Monster, terkurung di bawah kota-kota kekaisaran berbagai bangsa, mencabik-cabik hatinya, ingin menghancurkan segalanya dan membebaskan kaumnya dari neraka. Jiuling Yuansheng membawa payung besi, sosoknya yang kekar diselimuti suasana hati yang muram. Seekor burung rok besar bertengger di bahunya. Rona keemasan sayap Dapeng telah memudar, membuatnya tampak seperti gagak yang buruk rupa. Kenapa kau belum memakanku? Tanya Dapeng bersayap emas. Kekuatanmu adalah melahap, bukan menghancurkan, kata Santo Primordial 9 Roh. Aku tidak ingin makan apapun lagi. Lalu, apakah kau punya keyakinan untuk memahat mereka? Tanya Dapeng bersayap emas lagi. Santo Primordial 9 Roh tidak menjawab, sudah bersiap untuk kehancurannya sendiri. Monyet kecil itu berdiri di belakang, menyeret naga kayu yang telah ia anyam dengan susah payah, dan berbisik, nyalakan dan bawa ke puncak tembok kota. Jika orang-orang melihatnya, mereka mungkin akan kabur. Kita harus menyelamatkan sebanyak mungkin, kan? Bai Ze menghela napas dan berkata, kita tidak bisa. Kekuatan penghancur kota ini memiliki dampak yang begitu luas sehingga mustahil untuk kabur dengan berjalan kaki. Monyet kecil itu menggertakkan gigi dan berkata dengan suara serak, lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang memperhatikannya. Orang suci primordial 9 roh menarik napas dalam-dalam, dan di samping kepalanya, 8 wajah singa yang terbentuk dari api hijau perlahan-lahan muncul. Wajah tuanya yang baik dan lembut perlahan berubah menjadi wajah singa yang agung. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia tiba-tiba teringat ibu dan anak yang dilihatnya di luar kuil. Mereka tersenyum saat berdoa memohon kedamaian. Jiuling Yuansheng menggelengkan kepala, dan menyingkirkan sisa-sisa pikiran yang mengganggu. Tubuhnya tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi gunung, dan dalam sekejap mata, tingginya melebihi puncak kota.
Tepat saat mereka hendak bertindak, Jiuling Yuansheng dan Bai Ze mengerutkan kening dan menatap ke kejauhan. Di langit yang jauh, terdengar gemuruh guntur yang tak henti-hentinya. Itu adalah penghormatan untuk merayakan kelahiran para dewa, dan juga ketukan drum untuk merayakan kebangkitan iblis. Sebelum mereka sempat membedakan, mereka hanya merasakan jantung mereka berdebar kencang dan darah panas mengalir tanpa sadar ke seluruh tubuh mereka. Api keemasan muncul entah dari mana, dan dalam sekejap mata, api itu menutupi langit di atas 81 kota. Dalam cahaya keemasan itu, tampak bayangan naga yang bahkan lebih besar dari 81 kota. Guntur terus bergemuruh, membuat penduduk kota terbangun. Mereka menatap keluar jendela, ke arah cahaya terang bak siang hari, tak yakin apa yang telah terjadi. Menutup telinga, mereka mengenakan pakaian dan sepatu, lalu berlari ke jalan. Gemetar ketakutan dan keterkejutan, mereka menatap ke kejauhan, terpaku oleh pemandangan yang mengerikan itu. Di luar kota, wajah singa berkepala 9 bersinar keemasan. Burung rok bersayap emas yang bertengger di bahunya menatap langit, sama bingungnya. Monyet kecil itu ternganga, tertegun sejenak, lalu berteriak, legenda itu telah menjadi kenyataan. Apakah itu menjadi kenyataan? Sembahlah naga emas dan kau akan hidup. Sembahlah naga emas dan kau akan hidup. Naga emas benar-benar telah lahir. Jiuling Yuansheng mengerutkan kening, apa-apaan itu? Bagaimana mungkin naga sebesar itu ada? Apakah itu Zhu Yin? Burung rok bersayap emas itu tertegun, bukankah Zhu Yin sudah mati? Mungkinkah dia tertidur, berpura-pura mati, dan sekarang telah hidup kembali? Tidak, Bai Ze menyela, Zhu Yin sudah mati. Itu adalah jasadnya, dan seseorang sedang memanipulasi mereka. Siapa yang melakukan ini? Jiuling Yuansheng menjadi semakin bingung. Seolah menjawab keraguannya, sesosok berpakaian hitam turun dengan ringan dari langit yang berlumuran guntur, kilat, dan kembang api. Sosok itu adalah seorang pemuda, dengan lengan patah dan pedang di punggungnya, tubuhnya berlumuran darah hitam dan merah. Salam, Paman Master, pemuda itu membungkuk. Jiuling Yuansheng menatap pemuda itu. Ia bisa merasakan kekuatan di dalam dirinya yang dapat dengan mudah mencabik-cabiknya. Paman Master, kenapa memanggilku Paman Master? Siapa dia? Tidak seperti Jiuling Yuansheng, Jinci Dapeng langsung mengenalinya. Dalam arti tertentu, ia adalah guru sejati Kewenzu. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, kau tampaknya telah menemukan jati dirimu. Selamat, kata Jinci Dapeng. Kewenzu juga berkata, Paman Master membawaku dalam perjalanan melintasi dunia, melintasi 4 penjuru dunia, membunuh dewa-dewa kuno, membunuh iblis, dan menghunus pedangku ke langit. Kewenzu, aku tidak akan pernah melupakanmu. Kewenzu, pupil mata Jiuling Yuansheng tiba-tiba menggelap. Ia menatap pemuda dengan lengan patah dan berkata dengan dingin, apa yang terjadi? Kewenzu tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, hanya menatap Jiuling Yuansheng dan bertanya, Paman Master, masih bisakah kau makan? Kekacauan di kota menyebar seperti api. Keluarga dan anak-anak keluar dari rumah mereka, berlutut di hadapan naga emas, berdoa memohon keselamatan. Namun mereka tidak tahu bahwa jika sesuatu jatuh seperti meteor, menghancurkan kota 81, mereka semua akan mati seketika, dan semua upaya berlutut, berdoa, dan memohon mereka akan sia-sia. Di luar kota 81, Jiuling Yuansheng mengamati orang-orang yang berlutut dalam diam. Larut malam itu, semua orang di kota, yang ditarik oleh naga emas, berkumpul di jalan-jalan. Kewenzu datang dan pergi dengan tergesa-gesa, tetapi Jiuling Yuansheng memahami kata-kata terakhirnya. Masih bisakah aku makan? Bayangan yang terkubur dalam ingatannya muncul samar-samar. Orang bijak memberimu payung besi, mungkin berharap kau akan melindungi kota monster ini. Tidak, orang bijak itu juga berkata singa dilahirkan untuk memakan manusia. Tapi dia tetap memberimu payung. Ya, kenapa dia memberiku payung? Ingatannya bahkan lebih jauh lagi. Ia lahir dalam keluarga besar monster. Ayahnya memiliki 9 putra, dan ia adalah anak bungsu. Saat ia lahir, ayahnya sudah hampir tua. Ia selalu teringat pesta ulang tahun ayahnya, berbaring di sofa, seperti matahari terbenam. Seharusnya hari itu dirayakan dengan menyembelih ayam dan domba, serta minum-minum, tetapi saat pesta ulang tahun, kakak laki-laki tertua dan kedua tiba-tiba memberontak. Sebelum anak laki-laki itu sempat mengerti apa yang terjadi, ia dirantai dan dijebloskan ke dalam kandang bersama saudara-saudaranya. Belakangan, tidak jelas siapa di antara kakak-kakaknya yang merebut kekuasaan, dan beberapa saudaranya yang lebih berkuasa berturut-turut digulingkan dan dipenjarakan. Si bungsu, dia, dijual ke klan lain. Dalam perjalanan ke sana, dia bertemu dengan kura-kura penjaga laut, yang saat itu hanyalah kura-kura koin emas. Kuil tempat tinggalnya sedang terpuruk, sehingga kepala biara memutuskan untuk menjualnya untuk melunasi utang. Singa biru, yang diliputi rasa takut dan dendam, mencurahkan isi hatinya kepada kura-kura yang memenjarakannya.
Kura-kura itu lambat bereaksi, mengatakan bahwa dia tidak mengerti, tetapi jika dia benar-benar menginginkan kebebasan, dia bisa membantu. Kura-kura itu menggigit lidah Lingling hingga putus, memungkinkannya melepaskan diri dari rantai dan melarikan diri. Setahun kemudian, dia melahap 8 saudaranya. Saat itu, secara kebetulan, dia telah memperoleh rahasia segudang iblis. Menyamar sebagai pelayan, dia menyajikan anggur dan makanan untuk kakak tertua dan kedua pada pesta ulang tahun mereka tahun berikutnya. Suatu ketika, kakak tertua dan kedua mabuk, ia menyelinap masuk melalui lorong rahasia yang ia gali dan dengan mudah menggorok leher mereka. Kemudian, ia pergi ke ruang bawah tanah. Singa-singa yang terkurung, yang mengira ia adalah penyelamat mereka, sangat gembira, tetapi akhirnya dilahap oleh adiknya. 8 saudaranya, yang dilahap oleh seni segudang iblis, menjadi 8 wajahnya, menandai awal kebangkitannya menjadi Raja Iblis. Sang Suci memberimu payung besi untuk melindungi kota ini. Singa terlahir untuk memakan manusia. Dua kata ini terus terngiang di benak Jiuling Yuansheng. Keduanya tidak saling bertentangan. Dahulu kala, di kuil Dewa Iblis, Dapeng bersayap emas telah memberitahunya bahwa tujuannya dalam mengolah seni segudang iblis sejati adalah untuk mengubah tubuh fisiknya menjadi kerajaan Buddha, melahap semua iblis yang tersisa di dalam perutnya, dengan demikian melindungi mereka dan memastikan keselamatan mereka. Namun, setelah pertempuran di kota segudang iblis, tubuh fisik Dapeng bersayap emas hancur, dan ia tidak dapat lagi mewujudkan ambisinya. Sembahlah naga emas dan kau akan hidup. Aku mengerti. Bai Ze menghela napas, menatap Jiuling Yuansheng, dan berkata, sekarang, hanya kau yang bisa menyelamatkan mereka. Jiuling Yuansheng menggelengkan kepalanya dan berkata, ada ratusan ribu orang seperti ini, kekuatan melahapku jauh dari cukup, aku tidak bisa melakukannya. Tidak. Kau bisa. Dapeng bersayap emas meraung tajam, makan saja aku. Bukankah kau selalu ingin memakanku? Mengapa kau ragu-ragu ketika saatnya tiba, mengapa aku meletakkannya di depan mulutmu? Apakah kau berhati lembut karena perasaan lama? Atau, kau tidak ingin membunuh saudara-saudaramu di tempat orang suci itu menindasmu? Jika demikian, itu hanya kemunafikan, dan kebajikan serta kebenaran sejati ada di depanmu. Petik 2. Tubuh jasmani adalah kerajaan Buddha, melindungi semua orang. Inilah yang kuinginkan sepanjang hidupku tetapi belum kulakukan, tetapi kau bisa melakukannya dengan mudah. Aku iri padamu. Dapeng bersayap emas menatap matanya dan berkata-kata demi kata, makan aku. Jiuling Yuansheng juga menatapnya, mata singa itu merah. Di kota segudang iblis, ia berencana melahapnya, tetapi campur tangan Ning Changjiu dan Siming telah menggagalkan rencananya. Kemudian, pola pikirnya berubah, dan ia hanya ingin mewujudkan mimpinya yang kesepian untuk menyerbu kota, tidak lagi berhasrat melahap kekuasaan sepenuhnya. Ia belum makan atau minum selama seabad, dan telah lama kehilangan rasa daging dan darah. 9 kepala orang suci primordial 9 roh semuanya dalam keadaan tak sadarkan diri. Namun Dapeng bersayap emas dengan paksa membuka mulutnya. Dapeng itu berdiri di antara gigi singa, lidahnya yang merah menyala bagaikan karpet merah yang mengarah ke neraka. Ia menatap monyet yang berdiri di tanah, wajahnya berlinang air mata, dan berkata, jangan menangis, jangan menangis. Kaulah Ding Hai Shenzhen, kaulah Rui Jingubang. Suatu hari nanti, kau akan menembus langit ini. Kau, mengerti. Monyet kecil itu menatap wajah burung rok yang hampir terdistorsi, lalu ke naga di langit dan singa di tanah. Ia menegakkan punggungnya, menyeka air mata dari pipinya, dan berteriak, aku mengerti. Aku mengerti segalanya. Bagus. Burung rok bersayap emas itu tersenyum lega. Ia menatap rahang berdarah di depannya dan melepaskan cakar yang menopang rahang atas dan bawahnya. Gigi-gigi tajam singa itu berjatuhan seperti guilotin. Dagingnya terkoyak dalam sekejap, dan suara tulang retak meledak di telinganya. Dalam sekejap, darah berceceran, bulu-bulu berguguran, dan jiwanya, yang terbungkus kekuatan, mengalir ke tubuh Jiuling Yuansheng seperti darah. Kekuatan Taoti telah sempurna. Di langit, Wenzu menyaksikan adegan terakhir ini, gemetar seluruh tubuh, dan air mata berjatuhan. Naga emas terus menari, sementara warga 81 kota yang kebingungan masih berlutut menyembah. Di luar tembok kota, auman singa menggema. Tubuh Sein primordial 9 jiwa meledak. Itu adalah hukum langit dan bumi. Ia membentangkan tubuhnya, menjangkau langit dan bumi. 9 rahang terbuka secara bersamaan. Sebelum warga 81 kota dapat memahami apa yang terjadi, mereka tersedot oleh tornado dan terlempar ke dalam rahang singa. Ratusan ribu orang dilahap habis oleh alam rakus itu. Sein primordial 9 jiwa berjongkok di tanah, payungnya terbuka. Ia mengangkat kepalanya, surainya berkibar tertiup angin. Ia meraung ke arah naga emas di langit, ke arah pemuda dengan lengan patah dan pedang di punggungnya, Wenzu. Apa yang kau tunggu? Wenzu mendengar aumannya. Ya, apa yang ia tunggu? Wenzu berdiri di atas naga emas, di tepi lautan awan.
Ia bisa mengulurkan tangan untuk menyentuh lautan, tatapannya merentang ke empat penjuru. Ia tak lagi bisa membedakan apakah dirinya atau dunia yang tak berarti. Kekuatan Pangeran Kegelapan mulai menggigitnya, pengalaman menyakitkan seperti gigitan serangga yang tak terhitung jumlahnya. Namun ia tak peduli, tak ada yang bisa menunggu. 500 tahun pertarungan pedang berakhir di sini, Tuan, aku datang untuk menemuimu. Ia mengangkat lengan kirinya, dan di antara jari-jarinya yang terentang, sebilah pedang perkasa muncul dalam sekejap. Nama-nama yang tak terhitung jumlahnya terukir di pedang itu. Mereka semua adalah mantan saudara-saudarinya. Suara dan senyum mereka telah lama memudar, dan yang tersisa hanyalah nama mereka yang terukir di benaknya. Ia mengangkat pedang tinggi-tinggi, dan bersama-sama ia menghancurkan kota besi yang perkasa itu. Bai Ze, memegang tangan monyet kecil itu, berdiri di luar kota. Mereka menyaksikan cahaya putih yang menjulang tinggi meletus dari pusat kota. Itu adalah belahan bumi yang meluas dengan cepat, tepinya meluas dengan kekuatan yang menghancurkan. Hembusan udara yang dahsyat menjungkir balikkan segalanya, dan kota besi yang perkasa itu hancur lebur bagai kertas di bawah tekanannya. Monyet kecil itu tak bisa melihat apa-apa. Cahaya putih dan panas menyelimuti kota 81, menelan sosok menjulang Santo Primordial 9 roh, dan menelannya pula. Gelombang kejut dahsyat masih beriak di tanah kosong di luar kota 81, meratakan hutan dan puncak-puncak gunung dalam sekejap. Bahkan burung-burung yang terbang di atas awan pun lenyap tanpa jejak. Petik 2. Seandainya dunia ini tungku, monyet kecil itu tak merasakan apa-apa. Berdiri di bawah cahaya yang melahap dan merusak ini, ia merasa seperti senjata suci yang ditusukkan ke dalam tungku peleburan. Samar-samar, ia mendengar dentingan pedang yang menghancurkan rantai, getaran bumi. Di depan matanya, bayangan-bayangan yang telah lama terlupakan berkelebat. Ia telah menghancurkan tsunami setinggi puncak gunung. Ia telah bergerak bebas menembus lava vulkanik. Ia telah menghancurkan tengkorak yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Ia telah menghantam istana Raja Naga, menghancurkan kuil-kuil pegunungan, dan menghancurkan 9 langit. Beratnya 13.500 kilogram. Iya, bukan. Itu aku. Akulah. Rui Jingubang. Gumam monyet kecil itu, kata-kata itu mengalir deras dari darahnya. Ia merasakan panggilan itu dan terbang maju. Dalam cahaya putih bak lautan, sesuatu terlepas dari belenggunya dan muncul dari bumi. Hancur oleh gelombang kehancuran, Sein Primordial 9 roh menatap kosong ke depan, matanya bersinar keemasan. Akhirnya ia melihat pemandangan itu. Mahkota ungu emas bersayap Phoenix tergambar dalam kobaran api, sayapnya menjulang tinggi menembus langit yang berdebu, dan tak ada rantai yang mengikat sepatu berjalannya yang terbuat dari sutra teratai. Sosok agung itu perlahan terbuka, zirah rantainya bergetar tertiup angin kencang, bagaikan gulungan asli kerajaan Buddha Matahari Agung. Ia menangkap tongkat suci besi hitam yang beterbangan. Api keemasan berkobar, langit berbintang yang cemerlang padam. Di dalam debu yang masih menyelimuti, sosok yang teguh ini perlahan membuka matanya yang menyala-nyala. Ia adalah seorang suci. Ia adalah suci yang dirindukan semua iblis. Otoritasnya setara dengan surga. Waktu bagaikan sungai yang keruh. Tulang-tulang dari masa lalu dan masa kini terkubur di dalamnya, tombak-tombak patah terbenam di pasir, berubah menjadi karat merah tua, asal-usulnya tak terpahami bahkan setelah dipoles. Di tengah awan dan debu, mata Jufu terbuka, mata api yang ditempa dalam tungku dewa sejati yang legendaris, merobek debu tebal yang menutupinya. Ia tampak terlatih-tatih keluar dari sungai waktu, kakinya terlepas dari lumpur dan mendarat kokoh di tanah. Ia mengangkat kepalanya, menatap langit yang tak pernah dilihatnya selama 500 tahun, dan kenangan masa lalu mengalir kembali bagai air. Guru, aku ingin mendengar kisah Raja Kera. Kera muda itu, dengan bulu keemasan yang indah, mengangkat kepalanya dan menatap pemuda berbaju putih, matanya penuh harap. Sang bijak agung yang setara surga. Pemuda berbaju putih itu terbatuk 2 kali dan bertanya, di mana Anda menyampaikan khotbah terakhir Anda? Monyet muda itu berseru, sang bijak agung menunggangi awan keberuntungan dan menyerbu ke surga. Dengan satu ayunan tongkatnya, ia menyapu 100.000 prajurit dan jenderal surgawi, memasuki istana Tongming dan istana Ling Qiao, mengguncang langit dan bumi, membantai para dewa dengan begitu dahsyatnya hingga mereka tak berani mengangkat kepala. Suara monyet muda itu terdengar kekanak-kanakan, namun penuh kerinduan. Oh, di sana, pemuda berbaju putih itu mengangguk, seolah tenggelam dalam ingatan. Monyet muda itu mengangguk penuh semangat dan bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi pada sang bijak agung? Pemuda berjubah putih itu perlahan berkata, kemudian, Kaisar Giok meminta bantuan Tathagata Buddha. Tathagata mengikuti perintah itu dan bertaruh dengan sang bijak agung, bisakah ia lolos dari telapak tangannya? Sang bijak agung melesat menembus awan dan kabut, menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap, tetapi tetap tidak dapat lolos.
Maka Tathagata membalikkan telapak tangannya dan mengubah 5 elemen emas, kayu, air, api, dan tanah menjadi sebuah gunung, menjepit Sang Bijak Agung di bawahnya. Kegembiraan di wajah monyet muda berambut emas itu memudar, dan akhirnya berganti menjadi keterkejutan. Ia berharap gurunya melanjutkan, untuk menggambarkan akibat Sang Bijak Agung, bagaimana ia menghancurkan gunung 5 elemen dan kembali ke surga, tetapi pemuda berjubah putih itu duduk diam, tangannya bertumpu pada sandaran tangan, tanpa berkata apa-apa. Mengapa, mengapa? Wajah monyet muda itu penuh kekecewaan, dan ia berkata dengan takjub, mengapa? Sang Bijak Agung begitu sakti, bagaimana mungkin ia bisa terhimpit di bawah gunung? Anak laki-laki berpakaian putih itu memberikan jawaban yang sangat sederhana, karena musuh terlalu kuat. Itulah kenangan paling awal si monyet muda berambut emas. Ia tak pernah bisa melupakan kehilangan saat itu. Ia hanya samar-samar melihat wajah tabah yang tertutup debu selama bertahun-tahun. Ia seolah memandanginya selama bertahun-tahun, tetapi Sang Bijak Agung yang dibayangkannya tak pernah membuka matanya. Monyet muda itu masih belum yakin dan bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Sang Bijak Agung tak mungkin dikurung selamanya, kan? Ia pasti akan kabur lalu mengangkat gada emas itu ke langit lagi, kan? Pemuda berpakaian putih itu menggelengkan kepala dan berkata, Sang Bijak Agung ditindas selama 500 tahun. 500 tahun kemudian, seorang biksu dari dinasti Tang berkelana ke barat untuk mencari kitab suci sejati. Ketika melewati Gunung 5 Elemen, biksu itu melepaskannya. Dinasti Tang. Di mana dinasti Tang? Nah, ini cerita yang diceritakan pamanmu, Si. Ia bercerita bahwa dinasti Tang adalah dinasti yang sangat kuno. Oh, apa yang terjadi selanjutnya? Kemana Sang Bijak Agung pergi? Kemudian, Sang Bijak Agung berangkat ke barat menuju Lingshan untuk mencari kitab suci sejati dari Sang Buddha. Ah, mencari kitab suci sejati. Bukankah dia baru saja kalah dalam pertarungan? Mengapa meminta kitab suci darinya? Monyet kecil itu marah. Pemuda berbaju putih menjawab, setelah mencari kitab suci, seseorang bisa menjadi Buddha. Monyet kecil berambut emas bertanya lagi, menjadi Buddha. Dan apa tujuan menjadi Buddha? Itu sesuatu yang perlu kau pikirkan, kata pemuda itu. Kisah ini cukup panjang. Akan kuceritakan perlahan nanti. Pemuda berbaju putih itu berdiri dari kursinya. Cahaya di luar terang benderang, membuat ruangan tampak semakin gelap. Monyet kecil itu memandangi sosoknya yang kesepian dan bertanya, Guru, ku dengar kau tampaknya reinkarnasi Dewa Agung, yang pernah menembak jatuh banyak matahari. Aku telah mendengar banyak orang bercerita tentangmu, dan kupikir kau sekuat Raja Kera dalam cerita-cerita itu. Pemuda berbaju putih itu tampak tersentuh, jubah putihnya berkibar tertiup angin. Begitukah? Ia memandang keluar pintu dan berkata, kita semua hanyalah makhluk menyedihkan yang terperangkap di bawah gunung 5 elemen. Setelah berkata demikian, ia pergi tanpa suara. Monyet kecil itu tak kuasa menahan diri untuk mengejarnya, dipenuhi keraguan. Tuan, ada begitu banyak orang berkuasa di dunia ini, mengapa Anda memilih saya? Saya merasa, saya tidak mampu melakukan apapun. Monyet kecil itu ragu. Si meminta saya untuk menemukan Anda, kata pemuda berbaju putih itu. Dia memilih Anda. Saya hanyalah guru Anda. Si, tanya monyet kecil itu bingung. Siapa Si? Dia adalah kepala desa, yang kemudian ditangkap oleh orang-orang jahat. Sebelumnya, dia menceritakan banyak kisah dari dinasti-dinasti yang tak dikenal. Pemuda berbaju putih itu berkata, sebelum dia ditangkap, dia meminta saya untuk menemukan Anda. Saya, apa istimewanya saya? Saya bahkan tidak tahu dari mana saya berasal. Monyet kecil itu menggaruk kepalanya. Kau muncul dari celah batu, kata pemuda berbaju putih sambil tersenyum. Awan berarak di langit, sungai-sungai mengalir di bumi, dan tahun-tahun berlalu dalam sekejap mata. Monyet takkan pernah bisa melangkah ke sungai yang sama lagi, karena monyet-monyet sebelumnya telah menjadi manusia dan belajar menggunakan alat. Monyet kecil itu telah tumbuh sedikit. Mengenakan topi jerami, ia duduk di dahan pohon yang tinggi, berbagi pemikiran filosofisnya dengan burung pipit di pohon, yang berkicau sebagai tanggapan. Burung pipit mendengarkannya hanya karena monyet ini tampan, yang paling cantik dan agung dari semua monyet yang pernah mereka lihat. Sihir baru apa yang kau pelajari akhir-akhir ini? Di masa-masa kacau ini, di mana yang kuat berkuasa, burung pipit jelas tak terlalu tertarik dengan renungan filosofisnya. Monyet kecil itu memiliki bakat luar biasa. Setelah berlatih di bawah bimbingan gurunya selama bertahun-tahun, ia telah menguasai kekuatan magis seperti duduk di atas api, memasuki air, mengendalikan angin, menyemburkan api, meminjam angin, dan menyebarkan kabut. Dalam waktu singkat, ia menguasainya dengan mudah. Namun, ia tampak kurang tertarik pada teknik-teknik yang tampak ajaib ini, karena pada akhirnya teknik-teknik tersebut jauh dari kekuatan mitos dan legenda yang sesungguhnya. Ia pernah bertanya kepada gurunya tentang keterampilan ilahi membengkokkan busur dan menembak matahari. Sang guru duduk sendirian di kursi,
wajahnya tampak muda, namun jejak kelelahan merasuki tulang-tulangnya. Setelah jeda yang lama, ia menggelengkan kepala, mengatakan ia tidak dapat menemukan busurnya. Dengan kecewa, monyet kecil itu kemudian bertanya kepada Nuwa, Fuxi, dan Pangu, apakah kisah mereka benar? Mungkinkah orang-orang di masa lalu benar-benar telah berkultivasi hingga mencapai kehebatan seperti itu? Pemuda berbaju putih itu mengangguk dan berkata, itu benar. Meskipun mereka telah tiada, nama mereka akan diwariskan selama bertahun-tahun. Itulah nama para pahlawan. Nama para pahlawan. Sparrow menatap monyet kecil yang linglung itu dan bertanya, apa yang kau pikirkan? Monyet kecil itu tersadar dan berkata dengan serius, aku sedang berpikir, aku masih belum tahu namaku. Burung pipit itu tertawa, bukankah kau selalu bilang ingin menjadi orang bijak agung yang setara surga? Monyet kecil itu menggelengkan kepalanya, itu nama pahlawan, bukan namaku. Aku juga tidak tahu harus dipanggil apa. Burung pipit itu melompat dari dahan ke dahan, tak peduli. Mereka selalu tanpa nama. Di dunia yang genting dan kacau ini, nama adalah kemewahan. Siapapun bisa memilikinya, tetapi tak seorang pun bisa mewariskannya. Hanya nama-nama agung para dewa kuno yang bisa diwariskan. Tidak, kurasa aku butuh nama, dan kau juga, kata monyet kecil itu dengan serius. Nama, burung pipit itu menggelengkan kepalanya. Untuk apa aku membutuhkannya? Monyet kecil itu menjawab, tentu saja untuk membedakanmu dari burung pipit lainnya. Burung pipit itu menjawab, aku tidak terlahir istimewa, dan aku rasa aku tidak istimewa sama sekali. Kata orang burung pipit itu kecil tapi bodoh. Jadi, kepalaku yang kecil hanya butuh hal-hal bahagia seperti sinar matahari dan hujan. Nama terlalu mewah. Aku tak berani punya nama. Burung pipit kecil mengatakan ini, dan monyet kecil bertopi jerami tak mampu menjawab atau menghiburnya. Ia menatap burung pipit kecil itu dan berkata dengan serius, jangan khawatir. Aku telah menemukan guru paling sakti di dunia. Aku pasti akan mempelajari ilmu bela diri terkuat dan membantumu menciptakan langit yang bebas. Langit yang bebas? Tanya burung pipit kecil itu. Apa isi langit yang bebas? Pertanyaan ini membuatnya bingung lagi. Langit yang bebas. Ia berpikir sejenak dan berkata, di langit ada matahari, bulan, bintang, awan putih, angin, dan... Apa bedanya langit itu dengan langit yang kita miliki sekarang? Tanya burung pipit kecil itu lagi. Monyet kecil itu tertekan. Ia merasa burung pipit itu bukan orang bodoh. Ia menjelaskan dengan sungguh-sungguh, jauh di atas langit, ada iblis raksasa yang ingin melahap semua manusia dan hewan. Jika kita tidak mengalahkannya, cepat atau lambat kita semua akan dimakan. Burung pipit kecil itu menggelengkan kepalanya lagi, aku tidak akan dimakan olehnya, aku akan dimakan oleh elang. Aku tidak akan pernah bisa terbang setinggi itu. Aku tidak takut pada iblis yang tidak bisa kulihat, aku hanya takut pada elang. Monyet kecil itu mendengarkan kata-kata burung pipit dan tak dapat lagi membantahnya. Hari itu, ia memahami penghalang tak kasat mata di antara semua makhluk hidup. Menggenggam saat ini saja sudah sangat sulit bagi kebanyakan makhluk, dan melawan sesuatu yang begitu jauh ditakdirkan untuk terasa sepi. Tuan, aku ingin sebuah nama, kata monyet kecil itu dengan sungguh-sungguh kepada pemuda berbaju putih setelah kembali ke kabin. Pemuda itu meletakkan penanya, menatapnya, dan berkata, dalam kitab suci pegunungan dan lautan, ada iblis monyet bernama Jufu. Kau seharusnya menjadi Jufu. Jufu, kata-kata gurunya terdengar tenang dan santai, tetapi ia menghafal nama itu dengan saksama. Sejak saat itu, ia dipanggil Jufu. Saat ini, ia masih belum tahu sosok heroik agung seperti apa yang ada di balik nama ini. Guru, apa yang sedang Anda lakukan? Tanya Jufu, menatap pemuda yang sedang menulis di meja. Pemuda berbaju putih itu menjelaskan, ini surat bunuh diri. Saya sedang mempersiapkan diri untuk akhirat saya. Surat bunuh diri. Jufu terkejut, bagaimana mungkin guru mati? Saya sudah mati berkali-kali. Jika saya mati lagi kali ini, saya tidak tahu apakah saya akan punya kesempatan untuk bangun, kata pemuda berbaju putih itu. Bagaimana, ini bisa terjadi? Kegembiraan Jufu karena mendapatkan nama itu tiba-tiba memudar. Tidak masalah, Anda masih hidup, dan banyak orang lain yang masih hidup. Dari zaman dahulu hingga sekarang, yang diwariskan bukanlah daging dan darah, melainkan kehendak. Pemuda berbaju putih itu menatapnya dengan lembut, seolah-olah sedang menyaksikan kembang api yang menyala. Jufu mengangkat kepalanya dan menatapnya dalam diam. Saat ini, ia masih tampak seperti monyet, tetapi ia mengenakan pakaian bela diri, tampak sangat mengesankan. Pemuda berbaju putih itu berkata, biarkan aku melanjutkan kisah sang bijak agung. Di mana kita berhenti terakhir kali? Jufu menjawab, kisah pengembara sejati dan raja monyet palsu. Oh, saat itu, Jufu duduk di atas batu, mengamati angin dan awan yang bergeser. Kisah sang bijak agung semakin jauh.
Sang bijak agung yang durhaka dalam cerita itu, mengenakan ikat kepala ketat dan membawa tongkat besi hitam, melakukan perjalanan ke barat, perlahan-lahan menghilang di kejauhan. Ia juga tumbuh dewasa. Akhir-akhir ini, para iblis telah membuat masalah di kaki gunung, dan ia bergabung dengan yang lain untuk membasmi para iblis. Mimpinya adalah menjadi bijak agung yang melampaui cerita-cerita, jadi ia adalah yang paling aktif dalam membasmi para iblis. Selama bertahun-tahun, ia telah bertempur dalam banyak pertempuran mematikan, dan banyak iblis terkenal telah tumbang di tangan tongkat besinya. Tentu saja, ini bukan jarum ajaib dalam cerita-cerita itu, jadi ia telah mematahkan banyak jarum ajaib. Ia juga suka memberi nama pada iblis-iblis yang dikalahkannya, seperti kekuatan rusa, kekuatan harimau, dan kekuatan gou, serta Raja Iblis Tanduk Emas, Tanduk Perak, dan Tanduk Perunggu. Ia membayangkan dirinya sebagai sang bijak agung, yang tidak membutuhkan bala bantuan atau senjata ajaib dari istana abadi. Dengan satu tebasan tongkatnya, ia dapat menghancurkan semua penghalang, menyapu bersih semua yang menghalangi jalannya. Hari ini, ia membunuh seekor iblis banteng yang terkenal kejam dan menamainya Raja Iblis Banteng. Ia telah mengejarnya ribuan mil jauhnya. Tubuh besar iblis banteng itu runtuh bersimbah darah. Ia menatap Jufu dan bertanya, "Mengapa kau ingin membunuhku?" Jufu menjawab, "Karena kau telah melakukan banyak kejahatan dan membunuh begitu banyak orang." Raja Iblis Banteng menjawab, "Tapi kau juga telah membunuh banyak rakyatku. Karena kau telah menyerah kepada iblis dan meninggalkan dunia ini," kata Jufu. Raja Iblis Banteng tertawa getir. "Apakah perlawanan selalu lebih mulia daripada tunduk? Kita hanya ingin bertahan hidup. Di dunia ini, bukankah kita punya hak untuk hidup?" Jufu menatap Raja Iblis Banteng dan berkata, "Kau punya pilihan, tapi kami mencari jalan yang benar untuk semua makhluk hidup. Kau bisa bertahan hidup dalam kehinaan, tapi kau tidak seharusnya menghalangi." Raja Iblis Banteng berkata, "Tidak ada jalan keluar di dunia ini, kecuali kau bisa melarikan diri ke bintang-bintang di luar sana." "Bintang-bintang di luar sana?" Jufu mengangguk. "Jika ada jalan ke sana, aku akan membawa semua orang ke sana." Raja Iblis Banteng mengamuk. "Dasar monyet nakal, kenapa kau berpura-pura begitu berbelas kasih? Berapa banyak darah di tanganmu? Mencari kebebasan hanyalah alasan untuk membunuh, bukan?" Jufu tidak goyah. "Aku tidak suka membunuh. Aku ingin kedamaian." Jufu turun membawa sebatang tongkat dan memukulnya hingga mati. Ia kembali ke kabin. Pemuda berbaju putih itu duduk di tangga di depan pintu, seolah menunggu seseorang. "Aku tidak punya apa-apa lagi untuk diajarkan padamu." Pemuda berbaju putih itu menatapnya dengan senyum lega. Ayah Ju menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, "Belum, kisah sang bijak agung belum selesai. Yah, tinggal satu bab lagi." Pemuda berbaju putih itu meletakkan tangannya di lutut, menatap lurus ke depan, dan mulai menceritakan akhir dari kisah yang telah ia ceritakan berulang-ulang selama bertahun-tahun. Ayah Ju mendengarkan dari samping. Ia seekor monyet yang cerdas, tumbuh perlahan, dan bahkan sekarang ia masih tampak seperti monyet kecil, tetapi ia telah tumbuh jauh lebih besar daripada sebelumnya. Ia mendengarkan bab terakhir dengan tenang. Dulu, ia mungkin senang karena sang bijak agung telah melalui begitu banyak kesulitan untuk mendapatkan kitab suci sejati, atau mungkin ia akan sedih karena orang bebas seperti sang bijak agung akhirnya menjadi Buddha yang berjuang dan berjaya. Namun kini ia tidak berkata apa-apa, hanya diam mendengarkan akhir yang telah lama ditunggu ini. "Apa itu Buddha?" tanya Ayah Ju. "Menurutmu apa itu?" tanya pemuda berbaju putih itu. Jufu merenungkan apa yang telah ia lihat dan dengar selama bertahun-tahun. Ia menundukkan kepala dan berkata perlahan, "Saya belum pernah melihat Buddha sejati, tetapi saya telah melihat banyak Buddha di dunia. Mereka adalah patung emas dan perunggu yang duduk di atas panggung teratai. Orang-orang berlutut untuk menyembah mereka dan mempersembahkan dupa untuk memohon perlindungan. Banyak dari umat beriman itu sangat menyedihkan. Mereka menderita penyakit dan bencana, kurus kering, atau menderita rasa sakit akibat keretakan keluarga dan kematian, dan meneteskan air mata. Saya tidak tahu apakah mereka dapat terbebas dari Buddha, tetapi ini adalah dunia fana, bukan Lingshan, atau dunia kaca dalam kitab suci Buddha. Menikmati dupa dengan sia-sia mungkin hanyalah keyakinan kosong di dunia gelap." Pemuda berbaju putih itu tidak menjawab. Ia bertanya, "Apakah Anda puas dengan akhir ini?" "Akhir apa?" "Akhir dari sang bijak agung." "Apakah Anda puas dengan akhir dari sang bijak agung?" Jantung Jufu berdebar kencang saat mendengar pertanyaan ini. Ia seperti melihat sungai kuno, pemandangan yang berulang-ulang. Ia melihat jalan menuju surga barat, sebuah lukisan dosa. Di atas, awan gelap menekan, dan iblis yang tak terhitung jumlahnya melengkungkan tubuh dan senjata sihir berwarna gelap mereka. Mereka meraung, menunjukkan keganasan dan kekuatan mereka, masing-masing merupakan simbol bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dan sang bijak agung, yang merindukan kebebasan, tetap terpenjara di bawah gunung lima elemen, rantai melilitnya, matanya membara dengan kebencian, namun di hadapannya, pemandangan bunga persik yang mekar.
Jika dia adalah sang bijak agung, akankah dia mengambil jalan itu? Akankah dia membunuh mantan saudara angkatnya dan menjadi patung perunggu emas raksasa, hanya menikmati dupa? Aku mengerti. Jufu tiba-tiba berkata. Para penguasa kerajaan surgawi telah menanggung kesulitan dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya, berjuang mati-matian, semua demi tahta satu dewa. Mereka menghabiskan kekuatan mereka, hanya untuk menjadi pengikut iblis. Mereka tampak melindungi dunia manusia, tetapi kenyataannya, mereka hanyalah menawarkan bantuan kecil untuk menjaga hari gelap yang pasti akan tiba. Aku tidak puas dengan akhir sang bijak agung. Aku tidak menginginkan itu. Jufu meraung, menunjukkan keganasannya yang sesungguhnya untuk pertama kalinya. Pemuda berbaju putih menatapnya dan bertanya, jika kau menjadi Buddha, apa yang akan kau lakukan? Jika aku menjadi Buddha, Jufu teringat orang-orang yang bersujud di hadapan Buddha, dan patung dewa yang hikmat, berbalut jubah, bertengger di atas panggung teratai. Buddha, tentu saja, aku harus melakukan apa yang Buddha lakukan. Jika aku menjadi Buddha, Jufu berbicara perlahan. Ekspresinya tak lagi garang, melainkan menunjukkan welas asih seorang Buddha, meskipun pupil matanya masih memerah tanpa sadar. Ia mengangkat kepalanya ke langit dan mengutarakan aspirasinya. Jika aku menjadi Buddha, aku akan menyelamatkan semua makhluk hidup. Gagak berkicau dari dahan-dahan, burung-burung hutan yang mengejutkan, dan dedaunan yang berguguran. Suara Jufu bergema di luar rumah kayu. Pemuda berbaju putih menatapnya dengan senyum lega. Ia berdiri dan menyerahkan sesuatu kepadanya. Ini untukmu. Sembunyikan. Apa ini? Jufu bertanya, sambil menatap benda bercahaya itu. Inilah otoritas terakhirku. Kuserahkan padamu, kata pemuda berbaju putih itu. Jufu terkejut dan berkata, bagaimana aku bisa menerima ini? Guru, kau ada apa denganmu? Pemuda berbaju putih itu berkata, musuhku akan datang. Jika kau tidak mengambilnya, itu akan dirampas oleh musuh. Musuh itu sangat kuat. Guru sudah lumpuh dan bukan tandingannya. Aku akan segera mati, tapi jangan terburu-buru membalas dendam untukku. Hiduplah dengan baik dan jadilah Buddha di dalam hatimu. Hanya dengan cara ini, kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan. Otoritas. Jufu menggelengkan kepalanya dan berkata, bolehkah aku memegang benda berharga seperti itu? Pemuda berbaju putih itu berkata perlahan, api tak peduli di mana ia menyala. Ia bisa berada di atas lilin, di antara lampu minyak, di kayu bakar, dan dimanapun ia menyala, memancarkan cahaya dan panas untuk mengusir kegelapan dan dingin. Ia akan menyala hingga malam yang panjang berakhir dan hingga orang-orang melupakannya. Ini adalah api yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan kini apinya ada di dalam dirimu. Jufu mengambil alih kekuatan itu. Ia menatap pemuda berbaju putih itu dan bertanya dengan suara gemetar, tapi aku tak punya keyakinan untuk melakukannya. Entah kau bisa atau tidak, pilihan ini sepenuhnya ada padamu, kata pemuda berbaju putih itu. Karena kau muncul dari celah batu, batu itu adalah bintang di langit. Puisi jahat itu memberitahuku bahwa di masa lalu, kita semua adalah bintang-bintang yang menyala di langit, melindungi sebuah peradaban. Kaisar Jun, Changxi, Nuwa, Raja Kera, semuanya adalah simbol peradaban. Bintang-bintang yang mewakili inti spiritual mereka tak pernah padam selama berabad-abad, tetapi tetap menjaga api peradaban tetap menyala hingga hari ini. Sekarang, kita telah turun ke sini, dan kita harus terus membakar bintang ini, memenuhi tujuan kita hingga kehancuran. Jufu tidak memahami sebab dan akibat, jadi ia tidak sepenuhnya memahami apa yang ia katakan. Namun ia samar-samar mengerti. Ia menatap wajah gurunya dan akhirnya menerima otoritas itu. Bagaimana cara menyembunyikannya? Tanya Jufu. Bayangkan sebagai sesuatu yang paling kau inginkan, dan ia akan menjadi seperti itu. Dengan begitu, apinya tak akan ketahuan, katanya. Jufu menggenggamnya dan menutup matanya. Cahaya meregang di telapak tangannya, berubah menjadi tongkat suci besi hitam. Kembang api keemasan tampak meledak dari tongkat itu, dan di sepanjang garis kait besi dan perak, 5 karakter, Rui Jingu Bang, langsung tertulis. Pemuda berbaju putih akhirnya merasa lega, ingat kata-kataku. Aku akan istirahat sekarang. Setelahnya, terima kasih atas kerja kerasmu. Ia melangkah keluar. Tak lama kemudian, proyeksi Dewa Xuanfu mendarat di hadapannya. Pemuda itu, tanpa senjata dan berpakaian putih, berdiri di hadapannya. Xuanfu menatapnya dan berkata, kali ini, kau tak bisa melarikan diri. Pemuda berbaju putih itu menjawab, di jalan menuju bintang dan lautan, tak ada jalan kembali. Xuanfu membunuhnya. Ia tidak jatuh. Bulan musim gugur menjulang tinggi di langit, dan angin dingin terasa suram. Pemuda itu menatap rembulan, samar-samar terdengar suara merdu seorang perempuan. Angin musim gugur berembus, rembulan bersinar terang, dedaunan gugur berkumpul dan berhamburan, burung-burung gagak terkejut dari tempat bertenggernya. Tahun Phoenix baru saja berlalu. Dari kejauhan, Jufu diam-diam menyaksikan kematiannya.
Air mata mengalir di wajahnya, tetapi ia tahu ia tak bisa pergi. Ia harus menjadi seorang Buddha, ia harus memenuhi sumpahnya untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Jika perjalanannya ke barat baru saja dimulai, maka inilah kesengsaraan pertamanya, cobaan yang tak akan pernah ia lupakan. Di antara awan debu di atas kota 81, Jufu akhirnya menampakkan wujudnya yang besar, benar-benar menjulang tinggi di atas langit dan bumi. Kewenzu, tubuhnya terkorosi oleh kegelapan dan hancur berkeping-keping, tergantung di hadapannya. Ia menggenggam pedang patahnya dan memaksakan senyum. Di kejauhan, Jiuling Yuansheng memperhatikan mereka dari kejauhan. Payung besinya gagal menahan hantaman dahsyat itu. Tubuh singa hijau itu telah hancur, meninggalkan sebagian besar tulangnya terekspos, dengan sisa-sisa daging menempel di tubuhnya, mendesis dan mengeluarkan uap putih. Wajah singa bertulang itu menegang, menyunggingkan senyum ganas namun penuh belas kasih. Jufu mengangkat kepalanya dan menatap langit. Inilah perjalanan panjang ke barat. Sang Buddha ada di hadapannya, gunung suci terbentang di hadapannya. Ia akan melenyapkan kegelapan, ia akan mengukir jalan kebebasan bagi semua roh. Ia akan menyelamatkan semua makhluk hidup. Setelah sekilas emosi dan nostalgia melintas di matanya, Jufu tiba-tiba meraung. 500 tahun telah berlalu, di mana para iblis? Pada saat itu, melintasi utara, bumi tengah, selatan, barat bahkan melintasi banyak pulau tak dikenal, suara rantai putus dan raungan enggan para raja iblis bergema hampir bersamaan. Di seberang negeri Senzu, berkas cahaya, yang tertidur selama seabad, muncul dari tanah dan membubung ke langit. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.